Ah, jadi mengenai kasus di Mabes itu pasti kami akan melaporkan kembali, dan saya kemarin jam sore ya, kemarin sore itu saya ditelepon sama Om Gideon Tengker menanyakan kembali tentang kapan penjadwalan kita untuk melaporkan kembali ke Mabes Polri ya. Bang, benar nggak sih Bang, yang kabarnya katanya anak bungsunya dan juga mantan istrinya akan turut dilaporkan juga Bang? Oh, 3 orang itu pasti kami melaporkan. Ketiga-tiganya kami melaporkan. Itu adanya suatu rangkaian peristiwa, adanya surat sakti. Surat itu bisa berjalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bang, kalau boleh tahu surat sakti itu mungkin apa sih Bang dari isinya tersebut? Dari isinya itu sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memanggil Om Gideon Tengker. Dengan begitu akhirnya putusnya first take karena tidak hadir ya. Nah, itu yang kami sayangkan. Kami sayangkan. Memang saat itu perceraian itu bukan saya yang pegang. Saya pegang di harta gono gini, tapi korelasinya itu kan diawali dengan adanya perceraian sehingga timbul adanya gugatan harta gono gini. Kalau belum bercerai kan tidak mungkin adanya gugatan harta bersama atau harta gono gini. Itu karena adanya perceraian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga kami mengajukan hak gono gini. Tapi dalam perjalanan sehingga saya mau melaporkan, saya menemukan bukti-bukti baru yang dimana diserahkan oleh Om Gideon Tengker bahwa saya pernah didatangi oleh anak-anak saya pada tahun 2020 meminta saya tanda tangan. Saya bilang anak-anak siapa-siapa saja, Gigi Tengker, Caca Tengker, datang di satu kesempatan meminta saya tanda tangan. Saya berpesan kepada mereka, bilang dong mamamu, saya mau tanda tangan, tapi bagi dulu. Tapi dijanjikan anak-anak waktu itu bahwa Pak, Bapak tanda tangan ini baru akan dibagi haknya Bapak, maunya Bapak seperti apa. Sehingga Om Gideon tanda tangan. Betapa kecewanya Om Gideon Tengker setelah menandatangan, tahu-taunya sudah diceraikan dari 2017. Makanya di situ saya berselisih paham sama Om Gideon Tengker. Menurut saya bahwa Om itu diceraikan oleh Ibu Rita Amalia Beta itu tahun 2017. Om Gideon bilang sama saya, ini loh suratnya. Setelah saya membaca surat itu, saya melihat secara seksama bahwa ini adanya satu perbuatan melawan hukum ini, di mana surat tersebut dibuat tahun 2020. Sementara ada surat sakti yang berjalan sendiri ke Ketua Majelis Persidangan Perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2017 yang isinya hampir sama. Itu saya sayangkan. Oleh karena itu kita temukan seperti itu, dan saya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencocokkan bahwa ada nggak surat sakti ini. Ternyata benar adanya seperti ini, sehingga kami akan mengambil langkah hukum yang baru, bahwa jalur hukum sudah kita tempuh, akan kita tempuh dengan melaporkan yang berkompeten di sini. Tentu Rita Amalia Beta yang mengantarkan surat sakti ini untuk ditandatangani oleh Om Gideon Tengker itu, Caca Tengker dan Nagita Tengker, Gigi Tengker itu. Nah, ini berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh ayahnya dan surat yang disampaikan kepada saya oleh ayahnya. Berarti ada indikasi pemalsuan surat juga ya Bang ya? Wah, 263 jelas. Jelas di situ. Bagaimana mungkin Om Gideon tidak pernah bertemu dengan ABC siapa-siapa di tahun 2017? Bagaimana surat ini bisa berjalan menjadi bukti? Bang, kalau boleh tahu isi surat yang dibawa pada saat itu, surat yang dibawa anaknya tersebut, apakah surat perceraian kah atau surat pengalian waris Bang? Kalau mengenai itu isinya saya belum bisa bicara ya. Itu ranah Bareskrim ya. Biarlah setelah kami melaporkan, menunjukkan ke Bareskrim, dan biarlah Bareskrim nanti yang memberi klarifikasi atau keterangan pers kepada teman-teman, kepada publik, apa yang dimaui oleh publik. Nanti itu untuk mainnya Polri ya, biarlah Polri yang membuka. Ya, mungkin dengan kejadian itu komunikasi Om Gideon sendiri sama anak-anaknya gimana Bang? Jadi dingin semuanya. Ini menurut keterangan dari Om Gideon Tengker sampai saat ini Bang, bahwa
sepertinya anak-anak saya itu kaget dan terkejut kalau saya ambil langkah hukum, saya memakai you sebagai pengacara. Mereka tidak berpikir kalau saya satu saat akan ambil jalur hukum. Semuanya berpikir sudah selesai, dan apa yang mereka janjikan bahwa akan beritahu ibunya, akan menyelesaikan hak-hak saya sebagai suami dan hak-hak saya di situ saat kami berkumpul berupa harta benda itu hilang dengan sendirinya. Bayangkan kalau memang benar terjadi 2017 perceraian kami, kenapa sampai dengan 2020 tidak ada pembicaraan kembali? Berarti saya dibohongin dong. Saya dibohongin. Mana? Sehingga saya mau tanda tangan waktu itu kan dijanjikan semua. Dan menurut mereka itu belum diajukan perceraian. Makanya saya tanda tangan. Tapi lewat kesepakatan bahwa saya mau tanda tangan nih, tapi bilang dong sama ibu kalian, bilang dong sama Rita, bagi dong, jangan mau sendiri gitu. Kenapa sampai dengan sekarang semua pada diam? Saya semua pada diam. Di mana? Saya cuma dijanjikan. Nah, begitu saya ambil langkah hukum, semua pada diam. Apalagi terbaru yang ini mau melaporkan, tambah diam lagi semua. Bang, hartanya yang dimaksud apa aja sih bang? Mungkin rinciannya bang? Kalau aset itu banyak. Contohnya bang? Aset banyak. Ada beberapa rumah, apartemen dan lain sebagainya itu ya. Ada penginapan. Nantilah kalau berjalannya waktu, selain gugatan ini kita tentunya melaporkan dugaan pemalsuan surat di Mabes Polri, nanti pasti ketahuan semua ya. Oke. Mungkin terkait pemberitaan yang bilang katanya akibat anaknya tidak mengakui ayahnya, akhirnya Om Gideon melaporkan anaknya, itu benar nggak sih bang? Menanggapi seperti apa? Kalau itu saya belum pernah dengar mereka tidak mengaku ya. Saya belum pernah dengar. Bang, sebelum ini kan memang sidang yang di sini di PN Selatan kan 6 Desember bang, yang soal pembacaan gugatan. Nah sekarang kan tanggal 20 Desember, artinya udah hampir 2 minggu bang, dan ternyata dari kesana tuh ada tanggapan. Nah ini Abang sendiri melihat biasanya gimana bang? Apalagi kan jarang, nggak pernah hadir nih meritanya. Nah ini tanggapan Abang seperti apa? Itu bang. Oh nggak bisa cuek dong. Kalau dia cuek dia nggak datang kemarin lewat media itu, dipanggil lewat media, akhirnya pengacaranya hadir kan. Kalau nggak hadir ya eksekusi. Pengadilan negeri ini, negara, siapapun dieksekusi. Tidak mengindahkan panggilan sampai dengan 3 kali, dipanggil secara patut lewat media, tidak hadir ya dieksekusi. Pasti perintah pengadilan, siapapun dieksekusi. Tapi untuk agenda tanggapan sendiri gimana bang? Kan ini kan udah 2 minggu, harusnya mungkin udah ready, tapi kok belum ada nih bang? Ya mungkin aja pengacaranya mereka masih sibuk ya. Ya saya di sini saya tidak mempersalahkan siapa-siapa. Teknisnya seperti itu. Kalau memang lagi sibuk atau lagi di luar kota ya pasti ada penundaan. Tapi ini dari pihak sana apa sih bang? Ngobrol nggak sih ke pengacara maunya apa sih gitu? Dari pihak sana. Ya kalau dari saya sempat dia nanya kepada saya, gimana bang? Saya bilang ya, you sebagai pengacara you hadirkan Rita di pengadilan, biarlah kita menonton ya. Mereka hadir, ada Ibu Rita, ada Om Gideon, duduk mereka berdua selesaikan. Ini kan masalah rumah tangganya mereka. Harta-harta yang dikumpulkan oleh mereka berdua saat berkumpul itu apa-apa saja. Tinggal aja mau di mana kan, paling dibagi, ya kan? Tapi nyatanya Rita menghindar dan dia memberikan kuasa kepada pengacara. Ya mungkin itu juga yang membuat Rita tidak berani bertemu. Karena Om Gideon pernah bilang dengan saya, ya kalau mereka tidak datang kepada saya sih sebenarnya wajar-wajar saja mereka tidak pernah mau bertemu di pengadilan negeri. Apakah mereka mampu melihat mata saya sebagai mantan suami? Atau kepada anak-anak saya berdua itu, apakah mereka mampu, mereka berani melihat, menatap mata saya dengan surat yang mereka pernah bawa minta saya tanda tangan itu? Saya cuma mau tanya pada mereka, maksud apa kedatangan kalian dengan selembar surat ini? Dan kamu janji saat itu mau melaporkan, membagi harta saya. Terus maksud apa kalian datang kepada saya dengan surat yang seperti ini? Kok kamu datang kepada saya ternyata cerainya sudah 2017. Kalian macam apa? Saya minta mereka hadir, saya minta mereka datang ke pengadilan, tapi mana mereka berani? Nah itu Om Gideon sampaikan kekecewaannya.
seperti itu ya. Bang, sejak pertama kali kabar Om Gideon mau memenjarakan Gigi gitu, Bang. Sampai sekarang udah ada abang selaku kuasa hukum udah dapat kayak komunikasi gitu sama pihak sana, Bang? Oh, belum. Kalau kita sih begini, prinsipnya kami ini pengacara. Siapa saja pengacara ya, bukan cuma saya. Kita ini jembatan. Dikala anak-anak itu merasa bahwa kami terlahir dari ayah kami yang bernama Gideon Tengker, ibu kami yang bernama Rita Melebeta, kami tetap mencari ayah kami. Ada apa dengan ayah kami? Ada apa dengan ibu kami? Ya kan? Bangun komunikasi. Sampai kami mau dilaporkan ada apa? Tinggal saja mereka bertemu Om Gideon atau bertemu saya. Tinggal si Om Gideon bilang gini, udah anak-anak sudah bertemu saya. Ya kan? Kita pengacara ini kan jembatan. Yang menjembatani antara Rita dan Om Gideon. Termasuk sekarang tentang mau dilaporkan tentang dugaan pidananya, ya kita dengan kedua anaknya ini. Mau tidak mau mereka turut serta dalam permainan ini. Dalam urusan ini mereka terbawa dong. Mereka dua yang ke atas, tidak pernah ke atas atau muncul ke atas bawa surat, papi tanda tangan ini. Apa ini isinya? Oh, mau cerai. Loh, enak aja cerai. Main-main cerai. Harta gua mana? Dari dulu gua minta. Oh, nanti. Oh, ini kalau udah cerai baru kita urus, papi. Ternyata cerainya udah 2017. Dan sampai hari ini dari 2017 sampai 2020 tidak pernah ada pembicaraan tentang pembagian harta. Makanya kecewa. Bang, atas respon yang nggak ada respon ya dari pihak sana ya Bang ya, atas rencana Om Gideon untuk melaporkan polisi itu abang menginterpretasikan apa, kayak gue nggak takut gitu, pihak sana kayak nggak takut, nggak gentar gitu? Wah, semua orang kalau sudah dilaporkan ke polisi, siapapun lutut pasti gemetar, siapapun dia, kalau salah pasti gemetar, kalau nggak salah ya nggak apa-apa. Polisi bos, siapapun dipanggil pertama nggak hadir, kedua nggak hadir, berikut jemput siapapun. Kalau sudah ada dugaan, penyidikan, begitu naik penyidikan dipanggil, ya repot. Bang, terakhir artinya menegaskan bahwa laporan yang nanti harus dilayangkan untuk kedua kalinya itu atas dasar ini ya, pemalsuan surat ya Bang? Ya, masih tetap itu ya, surat sakti itu. Kita namakan surat sakti. Bagaimana mungkin surat sakti itu bisa berterbang ke sana itu? Adanya kesepakatan. Siapa yang bersepakat? Adanya kesepakatan sehingga kami melayangkan gugatan. Siapa dan siapa yang bersepakat? Kapan dibangun kesepakatan itu? Kapan dibangun pertemuan itu? Kesepakatan lewat mana? Kesepakatan lewat pembicaraan langsung, by phone, tidak pernah ada. Itu keterangan dari klien saya, Om Gideon Tengker. Terima kasih banyak. Thank you Bang.